Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Teragiska dengan NIM 2412988 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Penguatan Literasi Membaca di Sekolah Dasar untuk Mendukung Pendidikan Berkualitas atau SDG 4. Topik ini dipilih karena literasi membaca merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan peserta didik. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dalam SDG 4. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas adalah kemampuan literasi membaca peserta didik. Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya minat baca, keterbatasan fasilitas literasi, dan kurang optimalnya pelaksanaan program literasi di sekolah. Oleh karena itu, penguatan literasi membaca perlu menjadi perhatian utama. Dalam artikel ini terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, mengapa literasi membaca penting dalam mewujudkan pendidikan berkualitas? Kedua, bagaimana kondisi literasi membaca siswa Indonesia saat ini? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa sekolah dasar? Keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas membaca? Dan terakhir, bagaimana peran berbagai pihak dalam mendukung penguatan literasi membaca? Nah, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pentingnya literasi membaca di sekolah dasar, mengkaji kondisi dan tantangan literasi membaca di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat budaya membaca. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menunjukkan hubungan antara literasi membaca dengan pencapaian tujuan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Literasi membaca tidak hanya berarti kemampuan membaca tulisan, tetapi juga kemampuan memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari bacaan. Dengan kemampuan literasi yang baik, siswa dapat berpikir lebih kritis, memahami materi pelajaran dengan lebih mudah, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi membaca menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran. Jika melihat kondisi saat ini, kemampuan literasi membaca siswa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil PISA 2022, Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD dalam kemampuan membaca. Selain itu, hasil asesmen nasional juga menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mencapai kompetensi minimum literasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi membaca harus menjadi prioritas dalam dunia pendidikan. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi literasi membaca. Nah, kemampuan literasi membaca siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari lingkungan keluarga, dukungan orang tua, dan kebiasaan membaca di rumah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan membaca anak. Dari lingkungan sekolah, kompetensi guru, metode pembelajaran, dan ketersediaan bahan bacaan menjadi faktor penting. Selain itu, lingkungan sosial dan perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi minat serta kebiasaan membaca siswa. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai strategi penguatan literasi membaca. Untuk meningkatkan literasi membaca, diperlukan berbagai strategi yang dapat diterapkan di sekolah. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan gerakan literasi sekolah, kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran, penyediaan pojok baca di sekolah, kegiatan mendongeng atau storytelling, serta pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai media yang menarik untuk meningkatkan minat membaca siswa. Peran guru dalam kolaborasi ekosistem. Nah, tentu saja guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator literasi. Guru tidak hanya mengajarkan cara membaca, tetapi juga membangun minat dan kebiasaan membaca pada siswa.
Namun, penguatan literasi tidak dapat dilakukan oleh guru saja. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta ekosistem literasi yang mendukung perkembangan kemampuan membaca anak secara berkelanjutan. Nah, relevansinya dengan SDG 4, penguatan literasi membaca memiliki hubungan yang sangat erat dengan SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kemampuan membaca merupakan fondasi bagi keberhasilan pembelajaran di semua mata pelajaran. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, siswa akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, mengembangkan potensi diri, serta berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi membaca merupakan kompetensi dasar yang penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Kemampuan literasi siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Penguatan literasi membaca tidak hanya berdampak pada prestasi akademik siswa, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan generasi yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas literasi dan memperkuat implementasi program literasi di sekolah. Guru perlu terus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Orang tua juga perlu membiasakan kegiatan membaca di rumah. Selain itu, masyarakat dan akademisi perlu berperan aktif dalam mengembangkan budaya literasi dan melakukan penelitian yang dapat mendukung peningkatan kualitas program literasi di Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penguatan literasi membaca di sekolah dasar untuk mendukung pendidikan berkualitas. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya literasi membaca dalam mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.